dengan Ibu Fitria. Terlalu lama. Ya, mohon izin Ibu Mentor. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Mentor, Ibu Haja Fitria. Iya. Dan SPD. Dan baiklah, Ibu Coach, saya silakan untuk melanjutkan seminar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Dan Ibu Shirley, silakan direkord. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haji Fitria SAG. Selamat bergabung Bu. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka memberikan penguatan kepada Saudara Sherlianti. Yang saya hormati Pak Andi Bakti, sehat terus. Dan yang saya hormati Saudara Sherlianti, Anda siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap Ibu. Iya, kesempatan sedikit jadi dengar suaramu. Aduh. Kecil suaranya Bu, kecil suaranya memang itu. Iya, jadi makanya nih kasih besar sedikit, kasih dekat-dekat kok di di laptopmu. Oke. Kesempatan pertama Anda Pak Ibu Sherlianti untuk memaparkan rancangan aktualisasi Anda selama 10 menit. Mohon perhatikan waktu ya. Kemudian selebihnya saya serahkan kepada Pak Ibu Fitria untuk memberikan penguatan dan terakhir Pak Nur Bakti untuk memberikan masukan hal-hal yang masih perlu ditambah ataupun perbaikan selanjutnya. Saya persilakan Ibu Sherlianti. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dery Janggole MSI selaku coach, dan yang saya hormati juga Bapak Penguji Bapak Andi Bakti Gunawan selaku penguji pada kesempatan ini, dan saya hormati Ibu Haji Fitria Sarjana Agama selaku mentor dan pimpinan saya di SDN Pinotu, dan terima kasih juga kepada Ibu Dewi selaku host hari ini. Perkenalkan, nama saya Sherlianti, instansi SDN Pinotu, jabatan guru kelas. Izinkan saya untuk men-share screen rancangan aktualisasi saya hari ini. Matanya dia tidak anu. Iya, kecil. Yang kita kerja. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Ya, bismillah. Jadi judul rancangan aktualisasi saya, optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Adapun latar belakangnya, literasi adalah kemampuan memahami, membaca, dan menulis. Sarana literasi mencakup perpustakaan sekolah, di mana perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran di sekolah. Pengembangan dan penataan perpustakaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan gerakan literasi di sekolah dasar. Perpustakaan sekolah yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan minat baca siswa dan menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan observasi saya dan informasi dari rekan guru, perpustakaan di SDN Pinotu, teknis pengelolaannya belum cukup baik, di mana tidak adanya tenaga khusus perpustakaan membuat perpustakaan tidak terawat, terbengkalai, dan susunan buku tidak teratur, sehingga cenderung membuat siswa malas ke perpustakaan untuk membaca maupun meminjam buku, serta tidak terlaksananya kegiatan literasi di SDN Pinotu tersebut. Kondisi perpustakaan yang terbengkalai serta belum dikelola dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkannya sebagai sumber belajar dan juga kegiatan literasi di SDN Pinotu. Perpustakaan tidak akan bermanfaat sebagaimana mestinya, terutama sebagai sumber belajar maupun kegiatan literasi, yang menyebabkan minat membaca siswa akan berkurang. Pengoptimalan pemanfaatan
perpustakaan, diharapkan perpustakaan dapat hidup kembali dan bermanfaat sebagaimana mestinya, misalnya sebagai sumber belajar maupun mendukung kegiatan literasi serta dapat memotivasi minat baca siswa. Sehingga gagasan dalam pemecahan isu saya adalah optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinoto. Adapun tugas dan fungsi guru berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang pertama menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, dan yang kedua menyusun silabus pembelajaran dan RPP pembelajaran, dan yang ketiga menganalisis hasil penilaian pembelajaran, keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran serta menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, yang kelima menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya, dan lanjut diidentifikasi isu. Adapun permasalahan yang saya dapatkan di SDN Pinoto, yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinoto, dan yang kedua, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi di SDN Pinoto. Yang ketiga, belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pinoto, dan keempat, kurangnya tenaga guru sesuai kualifikasi pendidikan SDN Pinoto. Adapun alat penetapan isu menggunakan tabel analisis APKL, kita bisa lihat bersama ada 4 tadi isunya, dan total APKL yang tertinggi ada di angka 17 dan 16. Berdasarkan hasil analisis APKL diperoleh 2 isu dengan skor tertinggi. Yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinoto. Dan kedua, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi di SDN Pinoto. Kemudian saya menggunakan tabel analisis USG, yaitu menentukan peretas masalah dengan menggunakan alat tapisan USG. Di sini, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinoto, totalnya 15. Dan kedua, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi di SDN Pinoto, total USG-nya 13. Jadi, berdasarkan hasil analisis, menggunakan alat tapisan USG, diperoleh peretas masalah, yaitu kurangnya optimal pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinoto. Adapun identifikasi penyebab masalah, menggunakan diagram fishbone, dari materialnya, terbatasnya sarana dan prasarana yang memotivasi untuk kegiatan literasi siswa. Yang kedua, terbatasnya buku-buku literatur, dan ada dari penyebab masalah mainnya, tidak adanya tenaga khusus perpustakaan, dan minimnya minat baca siswa. Dan dari metodenya, belum adanya sosialisasi kegiatan literasi, dan belum adanya struktur organisasi perpustakaan, dan dari nilainya kurang koordinasi penataan perpustakaan dengan guru, dan kondisi perpustakaan yang terbengkalai. Adapun gagasan kreatif pemecahan isu, yang pertama saya melakukan penataan ruang perpustakaan, tujuan dan manfaatnya agar ruang perpustakaan menjadi rapi dan nyaman untuk siswa. Dan kedua, saya membuat slogan edukatif di mana tujuannya dan manfaatnya siswa termotivasi adanya slogan edukatif yang dipasang di perpustakaan. Dan yang ketiga, saya membuat papan karya literasi di mana tujuannya siswa dapat mengetahui manfaat dari papan literasi dan termotivasi untuk berkunjung ke perpustakaan. Dan keempat, saya membuat tugas karya literasi di mana menyuruh siswa untuk membuat tugas karya literasi dengan tujuannya siswa termotivasi datang ke perpustakaan untuk meminjam buku dan dapat mengerjakan tugas karya literasinya yang diberikan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atau reward, di mana siswa yang memiliki hasil karya literasi terbaik akan diberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Kemudian 3 orang siswa yang mendapatkan penghargaan tersebut akan ditempelkan karya literasinya di papan literasi. Adapun kegiatan pertama, yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan, di mana masuk dalam manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya, 1. Menyiapkan bahan konsultasi terkait isu yang diangkat pada saat menyusun rancangan, outputnya bahan konsultasi berupa isu. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya lembar saran dan persetujuan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, merencanakan jadwal kegiatan, outputnya jadwal kegiatan. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, outputnya lembar catatan dan saran dari teman sejawat. Adapun keterkaitan nilai dasar berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga harmonis, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima loyal. Adapun kontribusinya terhadap visi misi Pemda, yaitu visi misi pada
Angka ketiga, visinya terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Misinya memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dengan menggerakkan kesehatan berdaya saing. Adapun penguatan nilai organisasinya, pada kegiatan perencanaan pelaksanaan kegiatan sebagai penguatan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaborasi, dan loyal. Kemudian di kegiatan kedua, yaitu melakukan penataan ruang perpustakaan masuk dalam manajemen ASN. Adapun tahapannya, yang pertama menyiapkan rancangan penataan perpustakaan, di mana outputnya ruang perpustakaan bisa menjadi rapi dan nyaman. Kemudian yang kedua melakukan penataan ruang perpustakaan. Itu tersedianya outputnya rancangan penataan ruang perpustakaan sehingga ruang perpustakaan sudah rapi dan nyaman. Keterkaitan nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Kontribusinya terhadap visi misi Pemda sama juga seperti tahapan kegiatan pertama. Adapun penguatan nilai organisasinya yaitu ruang perpustakaan yang sudah rapi dan nyaman untuk siswa sebagai penguatan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Kemudian di kegiatan ketiga, saya membuat slogan edukatif masuk di manajemen SN dan Smart SN. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama saya membuat desain slogan edukatif. Outputnya siswa termotivasi adanya slogan edukatif yang dipasang di perpustakaan. Yang kedua, tahapannya mencetak slogan. Slogan sudah tercetak. Dan yang ketiga, memasang slogan di perpustakaan. Outputnya siswa mengetahui slogan edukatif yang terpasang di perpustakaan. Dan yang keempat, saya mensosialisasikan slogan edukatif kepada siswa. Outputnya siswa termotivasi untuk ke perpustakaan. Keterkaitan nilai dasar berakhlaknya, satu, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabel, ketiga, kompeten, yang keempat, adaptif, yang kelima, harmonis, dan yang keenam, loyal. Kontribusi terhadap visi misi Pemdanya sama seperti tahap kegiatan pertama. Dan kedua, penguatan nilai organisasinya, yang pertama yaitu siswa termotivasi adanya slogan edukatif yang dipasang di perpustakaan sebagai penguatan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan loyal. Kemudian kegiatan keempat, saya membuat papan karya literasi, ini masuk dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuat papan karya literasi. Outputnya, siswa dapat mengetahui manfaat dari papan karya literasi. Yang kedua, saya berkonsultasi pada sekolah mengenai pembuatan papan karya literasi. Yang ketiga, membuat papan karya literasi. Dan keempat, mensosialisasikan papan karya literasi kepada siswa. Outputnya, siswa dapat mengetahui papan karya literasi yang siap digunakan dan dapat mengetahui fungsi papan karya literasi. Adapun keterkaitan nilai dasar akhlaknya, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat adaptif, yang kelima harmonis, yang keenam kolaboratif, dan yang ketujuh loyal. Adapun kontribusi terhadap visi misi Pemdanya pun sama seperti pada kegiatan yang sebelumnya. Penguatan nilai organisasinya, yaitu siswa mengetahui manfaat dari papan karya literasi sebagai penguatan nilai-nilai yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima, saya memberikan tugas karya literasi kepada siswa kelas 4 dan kelas 5. Tahapannya yaitu menyampaikan tugas karya literasi kepada siswa kelas 4 dan kelas 5. Outputnya siswa dapat mengetahui tugas karya literasinya. Yang kedua, menginformasikan kepada siswa untuk mencari literatur di perpustakaan. Outputnya siswa datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Kemudian ketiga, mengumpulkan hasil karya literasi ke siswa kelas 4 dan kelas 5. Dan keempat, merekap hasil karya literasi terbaik siswa kelas 4 dan kelas 5. Outputnya tersedianya hasil rekap karya literasi terbaik siswa kelas 4 dan kelas 5. Keterkaitan nilai dasar akhlaknya, satu, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, kolaboratif. Adapun penguatan nilai organisasinya, siswa mengerjakan tugas karya literasi sebagai penguatan nilai-nilai yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang terakhir yaitu masuk di manajemen ASN, yaitu best creation, yaitu memberikan penghargaan atau reward kepada 3 orang siswa yang memiliki hasil karya literasi terbaik. Tahapan kegiatannya memilih hasil karya literasi terbaik kepada siswa kelas 4 dan kelas 5. Outputnya terpilihnya hasil karya literasi terbaik siswa kelas 4 dan kelas 5.
Kedua, mengumumkan hasil karya literasi terbaik. Yang ketiga, pemberian reward kepada 3 siswa yang punya hasil karya literasi terbaik. Kemudian yang terakhir, menempelkan hasil karya literasi terbaik siswa di papan literasi. Outputnya terlaksananya menempelkan hasil karya literasi terbaik siswa di papan literasi. Adapun keterkaitan nilai dasar akhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat adaptif, yang kelima kolaboratif, dan yang terakhir loyal. Adapun penguatan nilai organisasinya, pada kegiatan siswa menerima penghargaan atau reward sebagai best creation sebagai penguatan nilai-nilai yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini rencana jadwal aktualisasi saya. Yang pertama pada perencanaan pelaksanaan kegiatan pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022. Kemudian yang kedua melakukan penataan ruang perpustakaan pada minggu kedua dan yang ketiga membuat slogan edukatif pada minggu ketiga dan keempat bulan Mei 2022, dan keempat membuat papan karya literasi pada minggu keempat bulan Mei dan pada minggu pertama bulan Juni tahun 2022, dan yang kelima memberikan tugas karya literasi kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 pada minggu keempat bulan Mei dan pada minggu kedua Juni 2022, dan yang terakhir best creation yaitu memberikan penghargaan atau reward pada minggu ketiga bulan Juni 2022. Itulah tadi hasil pemaparan rancangan aktualisasi saya. Oke, terima kasih Ibu Serlianti atas paparannya. Stop share screen dulu. Oh ya, Bu. Kemudian saya persilakan Ibu Mentor, Ibu Haji Fitria untuk memberikan penguatan. Saya persilakan. Dikasih hidup dulu Bu, mood-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, ya, langsung sudah. Saya mendukung sekali apa yang dipaparkan kepada peserta pelatihan CPNS ini. Saya mendukung karena apa saja yang dia terima dalam pelatihan ini, seperti apa yang dia paparkan tadi, semoga apa yang dia terima di dalam pelatihan ini yang dia paparkan tadi, dia transfer kepada anak-anak termasuk siswa SDN Pinotu. Apa saja yang dia paparkan tadi, yang dia paparkan itu dia transfer kepada anak-anak saya, anak-anaknya dia juga di SDN Pinotu. Semoga apa yang dia inginkan begitu pula kepada anak-anak saya dan semua guru-guru yang ada di sana. Saya berterima kasih kepada Serlianti. Semoga apa yang dia paparkan tadi ya terlaksana dengan baik. Ya, itu saja, Bu. Oke, terima kasih Ibu Fitria. Dari harapan Ibu Fitria mudah-mudahan bisa diterapkan uraian kegiatannya dan bisa memberikan motivasi kepada guru. Dan yang pertama adalah kepada anak murid, karena harapannya bahwa penggunaan perpustakaan itu bisa dilakukan ya, dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah. Terima kasih Ibu atas penguatannya. Saya persilakan Ibu Pak Andi Bakti untuk memberikan masukan dan perbaikan selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dery Janggola sebagai coach, yang saya hormati Ibu Haja Fitria sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati Ibu host kita hari ini Ibu Dewi, dan yang terutama pada peserta kita hari ini Ibu Serlianti. Sehat Bu Serli? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat ya. Iya, Pak. Baik, tadi sudah dipaparkan mengenai optimalisasi pemanfaatan perpustakaan ya untuk kegiatan literasi siswa di SDN Pinotu. Iya. Dan besar harapan dari Ibu mentor tadi, ya, itu jadi cambuk untuk Ibu Serli. Harapan Ibu mentor besar sekali sama Ibu Serli bahwa bisa mentransfer ya pada siswa dan guru ya. Itu bisa mentransfer ilmunya apa yang didapatkan selama di diklat ini ya, atau di pelatihan dasar. Baik, terkait dengan kegiatan, kalau saya lihat sudah baik ya,
kegiatan sudah baik, cuma memang perlu perbaikan, ada beberapa perbaikan ya. Ya, Pak. Kita dari halaman depan dulu. Di sini sebenarnya ini tidak terlalu urgent, cuma akan jadi yang pertama dibaca. Ya. Di kata pengantar di situ, saya rasa sudah dibagikan semua teman-teman ini kata standar ya, standar kata pengantar dalam penulisan. Tapi saya lihat di sini Ibu Sherly lain sendiri nih ya, kata pengantarnya. Sini sudah kegiatan aktualisasi, kemudian di sini ada namanya Ibu Novalina dan Ibu Pak Ahmad Saifullah ya. Wah, ini hati-hati Bu ya, karena ini jadi konsumsi publik ya. Jadi konsumsi publik, ini akan dipublish di perpustakaan kami. Jadi perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki karena ini yang pertama dibaca, ini bahaya ini ya. Jadi tinggal diperbaiki saja, tinggal diganti ya. Kemudian selanjutnya di pendahuluan juga kita sudah beralih ya atau degradasi ke perlan nomor 10 ya. Tidak lagi pakai perlan nomor 1 ya. 2021. Ya. Jadi nanti diganti di pendahuluannya itu saya lihat masih pakai perlan 1 itu ya. Nanti dirubah ke perlan 10 ya. 2021 tentang perubahan atas perlan 1 tadi itu ya. Kemudian dampak juga saya minta ditambah sedikit ya, dampak isunya ya. Seperti apa dampak isunya nanti. Dampak isu. Ya. Ya. Kemudian kita masuk ke kegiatan. Kegiatan saya lihat sudah baik ya, walaupun ada beberapa perbaikan ya. Yang perbaikan pertama itu ada pada tahapan pertama itu tentang di situ masih ada menyiapkan bahan konsultasi terkait isu yang akan diangkat pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Ini padahal sudah kita bahas rancangannya di sini ya. Jadi tidak perlu lagi pakai rancangan aktualisasi, barangkali rancangan kegiatan atau rencana kegiatan di sini ya. Oh ya Pak. Karena rancangan aktualisasi sudah kita bahas nih, dan Ibu pasti sudah bahas dengan mentornya juga ya. Jadi tidak perlu lagi dimasukkan di tahapan kegiatannya. Kemudian di tahapan ketiga di sini ada merencanakan jadwal kegiatan juga ya. Jadi barangkali jadwal kegiatan ini perlu diperbaiki barangkali ya. Karena jadwal besarnya sudah ada ya. Jadwal kapan kegiatan sudah ada. Tapi di sini Ibu baru merencanakan kembali ya. Jadi barangkali perlu diperbaiki ya. Perlu diperbaiki. Kemudian ya ada penambahan juga ya, penambahan tahapan dalam setiap kegiatan. Minimal dalam setiap kegiatan itu punya 3 tahapan ya. Punya 3 tahapan. Ibu Sherly masih ada 2 tahapannya, masih ada yang ada 2 tahapan. Jadi saya minta ditambahkan saja, kemudian nilai-nilainya nanti sesuai dengan tahapannya. Jadi penjelasan di aktualisasi nanti, di bab 3 nanti, sesuai dengan penjelasannya. Mungkin bisa sedikit saya dengar dari Ibu Sherly, seperti apa penerapannya nanti. Minimal satu saja di tahapan kegiatan pertama, satu saja nilai yang diangkat. Misalnya berorientasi pelayanan seperti apa mau dilaksanakan nanti pada saat diaktualisasi. Silakan Bu Sherly. Di sini Pak, saya akan pertama melakukan penataan ruang perpustakaan, di mana nilai dasar berakhlaknya berorientasi pelayanan. Saya melakukan penataan ruang perpustakaan untuk memberikan kenyamanan kepada siswa. Kemudian nilai dasar yang berakhlak yang kedua akuntabel, di mana saya membuat penataan ruang perpustakaan ini dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga nilai dasar kompeten, di mana saya melakukan penataan ruang perpustakaan dengan kinerja terbaik saya agar membantu siswa supaya lebih nyaman ke perpustakaan untuk mendukung kegiatan literasi dan minat baca siswa. Kemudian nilai dasar berakhlak harmonis, di mana saya melakukan penataan ruang perpustakaan karena saya peduli terhadap perpustakaan yang mungkin belum terkelola dengan baik. Dan nilai dasar yang kelima, kolaboratif, di mana saya memberikan kesempatan juga kepada rekan-rekan guru saya untuk berkontribusi agar dapat hasil yang lebih baik dalam penataan ruang perpustakaan ini. Ya. Kemudian masuk di loyal, di mana saya berdedikasi. Bu Sherly cukup barangkali ya? Cukup? Oh, ya Pak. Baik. Jadi saya sudah tangkap tadi, Ibu sudah bisa menjelaskan sebenarnya, tinggal ditambahkan di laporan nanti di bab 3 ya.
Oh ya, Jadi Pak. penjelasan di pada bab 3 nanti begitu ya. Bercerita dia tentang apa apa yang terjadi pada tahapan itu ya. Dan ingat Ibu Sherly melaksanakan aktualisasi ini dan juga sekaligus menghabituasikan nilai-nilai dasarnya yang seperti tadi Ibu sampaikan ya. Jadi tahapannya Ibu laksanakan dengan menghabituasikan nilai-nilainya ya. Seperti itu ya. Itu yang harus Ibu ambil bukti nanti mulai dokumentasi, berkas dan sebagainya nanti yang ditaruh pada lampiran maupun bab 3 ya. Ya, Pak. Jadi ini secara keseluruhan sudah bagus, desain kegiatannya sudah bagus, saya sudah baca semua ini. Untuk catatan hanya itu saja tadi ya. Dan ya, saya berusaha meyakinkan Ibu Sherly bahwa kegiatan ini bisa selesai terlaksana, Bu? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Karena di sini lumayan banyak kegiatannya Ibu, ada 6 ini ya. Tapi saya rasa bisa. Semangat untuk Ibu Sherly ya. Untuk membuktikan kegiatannya. Barangkali itu saya masukkan. Terima kasih Bu Sherly, kerja keras, kerja cerdas ya. Terima kasih Ibu Mentor juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakti. Jadi tolong Selyati catatan-catatan Pak Bakti tadi diperbaiki ya mengenai apa lembar kau ini kopi di mana ini Bu Novalina yang lalu punya perkalaan diperbaiki, salah banget itu. 10 dan 13 ya Pak Bakti ya. Ya, nomor 10. Ya. Nah, penyusunan ini perkalaan nomor 10, 13. Kemudian ya, jadi Pak Bakti juga melihat rancangan tahapan kegiatan ada yang cuma 2, berharap 3 ya, paling tidak 3 tahapan kegiatannya. Saya pikir rincian kegiatannya bisa Anda, yang penting bisa diaktualisasikan. Itu pertanyaannya seperti itu. Dari tahapan-tahapan itu bisa Anda lakukan tidak gitu. Nah ini karena rancangan, karena belum pelaksanaan, nanti mudah-mudahan Anda sudah menjawab bahwa bisa dilaksanakan. Usahakan itu. Dan dibuktikan di dalam seminar akhir nanti. Bahwa ini tahapan ini yang saya laksanakan, ini buktinya. Anda mau memberikan reward tugas seperti apa? Mana tugasnya? Ini tugasnya. Betul-betul kelihatan. Dan saya kira sudah cukup apa catatan dari Pak Bakti. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan dengan saya. Saya ingin lihat mana yang Anda perbaiki, mana yang Anda sudah laksanakan. Terima kasih Ibu Haji Fitria untuk dukungannya. Dan saya pikir tolong dimonitor Ibu Sherlianti ini, dan jangan dulu dikasih mengajar, Bu. Banyak kegiatan dia lakukan 1 bulan. Mana mau lebaran ini ada. Ya, saya mengerti Bu. Saya mengerti Bu. Iya. Peserta namanya Sherlianti. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fitria. Terima kasih Pak Bakti. Dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, paparan Saudara Sherlianti saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar atas Ibu Sherlianti SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Haja Fitria SAG, dan saya persilakan Ibu Fitria dan Ibu Sherly untuk meninggalkan ruang seminar. Siapa ini? Ibu Indah, Bu. Ibu Indah. Oh ya. Tim Gilster namanya. Ya. Silakan, mana dia? Ini Bu, sudah saya undang masuk, Bu. Orang mau join.